Hari sudah siang saat tengah melakukan patroli. Kami lihat di kejauhan sana sekelompok pria yang tengah menenteng bendera merah putih beserta tiangnya. Dan dua di antaranya pegang gitar serta beberapa parang. Tak ada kecurigaan sama sekali terhadap sekelompok pria tersebut. Namun perasaan berubah seketika saat sekelompok pria tersebut langsung berlari menghindari kami. Menghilang menyelinap di balik rimbunnya pepohonan. Aneh, kenapa mereka kabur kalau anggota KKB kenapa tidak menyerang kami? Oh iya, mereka cuma bawa parang dan gitar, tak mungkin menyerang kami dari jauh. Belum hilang rasa gusar tiba-tiba datang dua warga mengadukan pada kami perihal perampasan bendera beserta tiangnya, yang sudah berbulan-bulan tertancap di rumah ketua kampung. Sadar bukan nama sebenarnya. Pelaku perampasan adalah sekelompok pria dari kampung sebelah. Sebut saja Kampung Duri, yang ditengarai sebagai anggota KKB. Mendapat laporan tersebut, kami bersama tim langsung menuju ke Kampung Duri yang hanya berjarak kurang lebih 2 km. Meskipun jaraknya tak terlampau jauh, tapi cukup menguras tenaga karena medan cukup rumit dan berjalan kaki. Mendekati Kampung Duri yang berada di ketinggian, saya berhenti dan memanjat pohon yang cukup tinggi untuk mengamati perkampungan tersebut. Samar-samar terdengar sekelompok pria yang tengah bermain musik. Saya amati di sana, sekelompok pria sangar sekitar 6 orang di tanah yang cukup lapang dengan beberapa gitar dan lainnya tengah melakukan sesuatu pada bendera merah putih. Mungkin akan mengoyak-ngoyak atau membakarnya. Melihat hal tersebut, kami merangsek maju mendekati sasaran. Dari tempat tersembunyi, tak ingin gaduh dengan suara tembakan, saya perintahkan anggota untuk menggunakan senjata rahasia yang menjadi andalannya, katapel. Tak berapa lama beberapa gotri tembaga sudah meluncur ke arah sasaran. Dua KKB menggeliat sambil memegangi lehernya. Melihat dua rekannya kejang-kejang seperti ayam, beberapa rekan lainnya kaget dan kebingungan. Spontan mereka berlari menuju ke Honai. Namun nahas satu rekannya ambruk ke tanah. Tak berapa lama keluar beberapa pria tadi dari dalam Honai mengacung-acungkan senpi rakitan dan panah sambil berlari siksak. Terlihat mereka masih bingung dengan serangan ketepel rekan saya. Mereka belum mengetahui keberadaan kami. Tak membuang waktu, rekan saya dengan sangat cepat dan cekatan, masih dengan senjata rahasianya, kembali berhasil menumbangkan dua anggota KKB lagi. Melihat kondisi dua rekannya yang bernasib sama dengan 3 rekan lainnya, beberapa anggota KKB kabur semburan ke beberapa arah. Senyap tanpa letupan senjata api, 5 KKB tumbang hanya dengan beberapa butir pelor tembaga. Kontak tembak dengan KKB Papua di Kabupaten Puncak. 1 prajurit TNI gugur. Melansir dari jawapos.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri meminta anggota TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Puncak terus siaga. Hal itu guna mengantisipasi gangguan susulan yang dilakukan KKB pasca penembakan prajurit TNI. Fahiri mengatakan KKB pimpinan Numbuk Telenggen, Jumat tanggal 19 bulan 5, 2023 menembak 1 prajurit TNI hingga gugur di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Memang benar ada laporan prajurit TNI tewas ditembak KKB di Kabupaten Puncak saat kontak tembak dengan KKB, kata Fahiri di Jayapura. Dijelaskan, dari laporan yang diterima terungkap kontak tembak yang menewaskan prajurit TNI Praka Jamaludin terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur di kawasan PT MTT, Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Numbuk Telenggen merupakan pimpinan KKB yang senantiasa mengganggu di sekitar wilayah GOM. Dari laporan yang diterima, jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga, kata Fahiri. Kapolda Papua mengaku saat ini anggota TNI Polri bersiaga guna mengantisipasi terjadinya gangguan susulan. Licik, takut diluluh lantakkan, KKB Papua pecah konsentrasi prajurit TNI Polri dengan nyamar jadi warga biasa. Melansir dari sumex.co, kacau, kelompok kriminal bersenjata KKB mencoba pecahkan konsentrasi prajurit TNI Polri dengan membaur bersama masyarakat selama proses pengepungan untuk menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Martens. Kelicikan KKB Papua membuat prajurit TNI Polri kewalahan. Pasalnya,
Banyak di antara KKB yang membaur bersama masyarakat sekitar saat dilakukan pengepungan oleh prajurit TNI Polri. Dikutip dari berbagai sumber, prajurit TNI Polri masih terus melakukan pengepungan terhadap KKB yang bersembunyi di hutan dan gunung Papua. Kendati, prajurit TNI Polri mendapatkan kesulitan lantaran KKB banyak yang menyamar sebagai masyarakat biasa. Sehingga, sulit untuk membedakan antara musuh dan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan kesulitan prajurit TNI Polri karena pasukan KKB tak bisa dikenali satu persatu. Kecuali pentolan yang memang menjadi target operasi. Pengepungan ini dilakukan prajurit TNI Polri guna bisa menemukan pilot Susi Air Kapten Philips Martens yang disandera kelompok Egyanus Kogoyaces. Diketahui, prajurit TNI Polri kini sudah mampu melakukan pengepungan hingga memasuki wilayah yang menjadi daerah pertahanan KKB. Merasa sudah terdesak, KKB lantas memanfaatkan pemukiman warga untuk meminta perlindungan atau tameng kepada masyarakat sekitar. Dan Rem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI Juwinta Omboh Sembiring mengatakan, hal itu sengaja dilakukan di tengah pengepungan. Mereka KKB sengaja memecah konsentrasi prajurit agar tak fokus untuk menyelamatkan pilot Susi Air saja, ungkap Juwinta Omboh Sembiring yang juga jebolan dari Kopassus. Kendati, Juwinta Omboh Sembiring menegaskan, prajurit TNI Polri tetap konsentrasi di lapangan meskipun segala upaya yang dilakukan KKB untuk mengalihkan perhatian. Kami tetap fokus dan takkan pernah terkecoh, pungkasnya.